Hai guys, kembali lagi di Belajar Bahasa Korea bersama Eli. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hai guys, hari ini kita mau belajar bersama tentang i atau ga ita, i atau ga opta yang artinya punya, tidak punya, e ita dan e opta, ada di dan tidak ada di. Oke, untuk yang pertama adalah i atau ga ita, i atau ga opta. I, ga ini ditempelkan pada kata benda. Untuk kata benda yang berakhiran konsonan ditambahkan dengan i. Kata benda berakhiran vokal ditambahkan dengan ga. Nah, untuk penggunaannya adalah kata benda ditambah i atau ga ita, maka artinya adalah punya. Jadi kita mempunyai benda tersebut. Jika kata benda ditambahkan i atau ga opta, maka artinya tidak punya. Kita tidak mempunyai benda tersebut. Begitu. Contoh, 저는 돈이 있어요. Ini adalah kalimat yang benar. Nah, 저는 ini sebagai topik kalimat, 돈 ini sebagai subjek, maka ditambahkan dengan i karena berakhiran konsonan. 있어요 adalah predikat yang menerangkan sebuah subjek. Ini merupakan kalimat yang benar. Kalau contoh yang salah adalah 저는 돈을 있어요. Topik kalimatnya saya, 저는. 돈을 ini merupakan kalimat yang salah ya. 돈 itu harusnya subjek bukan objeknya. Karena keterangannya ini menerangkan subjek. 있어요. Ini merupakan kalimat yang salah. Jadi untuk kalimat yang benar adalah 저는 돈이 있어요, menerangkan bahwa saya punya uang. Nah, gitu ya teman-teman. Contoh yang kedua, 시호는 누나가 없어요. Nah, ini kalimat yang benar. Topik kalimatnya adalah siho, maka ditambahkan dengan partikel topik kalimat nen. Dan subjeknya adalah nuna. Nuna berakhiran vokal, maka ditambahkan partikel subjek ga. 누나가 없어요, predikat yang menerangkan bahwa tidak punya nuna, begitu. Ini merupakan kalimat yang benar. Jadi jangan sampai menggunakan partikel rel ya. 시호는 누나를 없어요. Itu salah ya. Jadi harus menggunakan 시호는 누나가 없어요. Jadi artinya siho tidak punya kakak perempuan. Begitu. Oke, berikutnya adalah e ita dan e opta. E ita dan e opta ini biasa mengikuti keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Nah, apabila keterangan tempat diikuti dengan e ita, maka berarti berada di tempat yang disebutkan tersebut. Tapi jika keterangan tempat diikuti dengan e opta, maka artinya tidak berada di tempat tersebut. Begitu. Oke, contoh partikel e ita. Itu 동생이 방에 있어요. 동생 di sini adik merupakan subjek. Subjek diakhiri dengan huruf konsonan, maka harus diikuti dengan partikel subjek i. Ya. Dan kemudian 방에, bang di sini artinya kamar, di. Nah, keterangan tempat diikuti dengan e, berarti di kamar. 있어요 artinya berada. Jadi adik ini sebagai subjek berada di kamar, gitu. Contoh yang kedua, 누노가 교실에 있어요. Subjeknya nuno berakhiran vokal, maka ditambahkan partikel subjek ga. 교실에, 교실 itu keterangan tempat, kelas, maka diikuti dengan partikel e, di. 있어요 berada, berarti yang berada di dalam kelas adalah nuno.
Oke, kalau untuk contoh yang opta sama seperti yang tadi, yaitu contohnya 동생이 방에 없어요. Nah, kalau yang tadi 있어요 artinya berada, sekarang 없어요 artinya tidak berada. 동생이 방에 없어요, maka di sini menyatakan bahwa adik tidak berada di kamar, begitu. Yang kedua, 누노가 교실에 없어요. Nah, di sini menyatakan bahwa Nuno tidak berada di kelas. Jadi bedanya adalah tadi ita, sekarang opta, begitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh percakapan. 대화. 시원 씨는 누나가 있어요? Jadi artinya, apakah saudara Siwon punya kakak perempuan? Jawabnya nih, si Siwonnya, 아니요. 저는 누나가 없어요. Jawabnya si Siwon, tidak. Saya tidak punya kakak perempuan. Gitu. Contoh percakapan yang kedua. 지은아, 누노가 어디에 있어? Nah, di sini menggunakan kalimat tidak formal ya, yang biasa disebut dengan banmal. Banmal ini digunakan kepada sesama teman akrab atau kepada orang yang lebih muda atau yang ada di bawah kita. Itu boleh menggunakan banmal. Nah, artinya Jiun, Nuno ada di mana? Nah, si Jiun menjawab, 누노가 교실에 있어. Nah, ini sama-sama menggunakan banmal karena sesama teman. Yang arti jawabannya adalah Nuno ada di kelas. Nah, kesimpulan untuk penjelasan saya tadi yaitu I atau ga ita, I atau ga opta digunakan untuk menyatakan kepemilikan suatu benda hidup ataupun mati. Sedangkan ita, opta digunakan untuk menyatakan ada atau tidak adanya benda hidup atau mati di suatu tempat. Begitu. Apakah penjelasan bisa dipahami teman-teman? Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.